Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Aditya dengan NIM 051001800090, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pelaksanaan raft foundation dan metode perawatan atau curing beton pada raft foundation. Dalam tahap pelaksanaan raft foundation, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan, yaitu yang pertama, pekerjaan pengukuran, yang kedua, pekerjaan galian tanah, yang ketiga, pembuatan lantai kerja, yang keempat, pekerjaan penyemprotan anti rayap, yang kelima, pekerjaan pemasangan bekisting batako, yang keenam, pekerjaan pembesian, yang ketujuh, pekerjaan pemasangan termokopel, yang kedelapan, pekerjaan pemasangan tenda, yang kesembilan, pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengukuran ini merupakan tahapan awal dari setiap pembangunan konstruksi. Setiap pembangunan konstruksi membutuhkan data dari surveyor untuk melihat ketelitian kondisi di lapangan berdasarkan gambar shop drawing yang telah dirancang. Pekerjaan pengukuran ini meliputi yang pertama, penentuan letak atau marking titik-titik tempat rencana pembangunan raft foundation. Yang kedua, menentukan elevasi dasar raft foundation yang relatif terhadap jalan sekitar proyek. Yang ketiga, faktor teknis lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan pengukuran. Pekerjaan penggalian tanah ini dilakukan dengan alat berat, yaitu eskavator. Pekerjaan galian ini dibagi berdasarkan zona yang sudah ditentukan. Penggalian tanah ini dilakukan sampai dengan elevasi rencana yang sudah ditentukan. Untuk penggalian tanah di bawah muka air tanah, perlu dilakukannya pekerjaan dewatering. Pembuatan lantai kerja dilakukan di bawah fondasi dan dibuat dengan ketebalan sesuai rencana. Pembuatan lantai kerja ini bertujuan untuk mencegah bercampurnya tanah atau bahan lainnya dan meresapnya air pada saat penuangan adukan beton. Pekerjaan penyemprotan anti rayap ini bertujuan agar rayap tidak masuk ke dalam bangunan yang meliputi pekerjaan pada area struktur bagian bawah. Penanganan anti rayap ini dilakukan dengan metode aplikasi pre-construction termite control, yaitu penyemprotan anti rayap sebelum gedung dibangun. Langkah-langkah pelaksanaan penyemprotan anti rayap adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencampurkan bahan kimia anti termit dengan air pada drum dengan perbandingan 1 bagian bahan kimia anti termit dan 400 bagian air. Yang kedua, menyiapkan alat penyemprot atau sprayer bertekanan tinggi. Yang ketiga, penyemprotan dilakukan pada tanah dan lantai kerja. Pemasangan bekisting dengan bekisting batako ini dilakukan untuk mempermudah proses konstruksi karena tidak perlu melakukan pembongkaran bekisting lagi. Pemasangan bekisting batako mengikuti marking yang telah dilakukan oleh surveyor agar dimensinya sesuai dengan gambar kerja. Pekerjaan pembesian ini merupakan pekerjaan yang meliputi pemotongan besi tulangan, pembengkokan besi tulangan, dan pemasangan besi tulangan yang sesuai dengan gambar shop drawing. Pekerjaan pembesian raft foundation ini meliputi pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pembesian layar bawah. Pemasangan pembesian tulangan layar bawah ini dilakukan dengan cara memasang tulangan menerus pada arah X dan ditambah tulangan ekstra pada arah X dan Y. Dan tidak lupa dipasang beton decking untuk menjaga tulangan agar tidak menyentuh lantai kerja. Penggunaan tulangan ekstra ini bertujuan untuk memperkuat di daerah tertentu yang mempunyai bahan lebih besar dari yang lain. Penyusunan tulangan ini disusun dalam 2 lapis. Yang kedua, pemasangan kaki ayam. Pemasangan kaki ayam ini bertujuan untuk menghubungkan antara layar atas dengan layar bawah dengan cara kaki ayam pada bagian bawah tersebut diikatkan ke besi layar bawah menggunakan kawat benrat. Yang ketiga, pembesian layar atas. Pembesian layar atas pada umumnya sama dengan pembesian layar bawah.
Hanya saja perbedaannya pada penyusunan lapisan pembesian. Pemasangan termokopel dilakukan setelah pekerjaan pembesian selesai. Termokopel dipasang pada titik dan lapis yang sudah ditentukan. Pemasangan termokopel ini dilakukan untuk memonitor suhu beton. Pada saat pengecoran, diperlukan adanya antisipasi apabila terjadi hujan yang dapat mengganggu pengecoran dan dapat merusak mutu beton rough foundation tersebut. Maka pemasangan tenda sebagai alternatif tindakan yang dilakukan dan juga berfungsi untuk menghindari panas sinar matahari secara langsung. Pada pekerjaan pengecoran rough foundation ini, pengecoran dibagi ke dalam beberapa zona, karena volume beton yang dibutuhkan untuk pengecoran rough foundation ini sangat besar. Beton yang digunakan untuk pengecoran adalah beton ready mix. Adukan beton dibawa menggunakan mobil beton atau truck mixer. Pekerjaan pengecoran ini dilakukan dengan menggunakan concrete pump. Metode pelaksanaan pengecoran rough foundation meliputi: yang pertama, persiapan tempat yang akan dicor; yang kedua, mobilisasi pump konkrit; yang ketiga, mobilisasi beton atau truck mixer; yang keempat, pencampuran zat integral waterproofing; yang kelima, pengujian slam test; yang keenam, pengecoran rough foundation; yang ketujuh, perataan beton; yang kedelapan, finishing. Sebelum melakukan pekerjaan pengecoran, perlu adanya persiapan tempat yang akan dicor untuk memudahkan pekerjaan pengecoran. Persiapan tempat yang akan dicor meliputi beberapa pekerjaan, yaitu: yang pertama, pengecekan kebersihan rough foundation dari material-material, seperti sisa-sisa potongan kawat, potongan besi, sisa pasir, dan sebagainya, dengan menggunakan alat kompresor. Yang kedua, pengecekan rakitan besi yang telah dirakit sesuai dengan gambar shop drawing dan periksa kembali ikatan kawat. Yang ketiga, pengecekan pemasangan bekisting batako yang telah direncanakan. Mobilisasi pump konkrit dilakukan terlebih dahulu sebelum mobilisasi beton atau truck mixer, karena untuk memudahkan pergerakan dan penempatan mobil pump konkrit yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pasang pipa-pipa pump konkrit dari mobil pump konkrit hingga ke lokasi atau zona yang ingin dicor terlebih dahulu. Mobilisasi beton atau truck mixer ini dilakukan setelah mobilisasi pump konkrit selesai ditempatkan dan dipasang pipa pump konkrit sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Truck mixer dihubungkan dengan pump konkrit. Penambahan zat integral waterproofing ini bertujuan untuk mendapatkan mutu beton yang lebih baik lagi. Zat integral waterproofing ini dicampur ke dalam mobil beton sesuai dengan takaran yang telah diperhitungkan sesuai dengan metode dan standar yang berlaku. Pengujian slam test ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui mutu beton yang telah dicampurkan zat integral tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel beton untuk mengetahui sesuai atau tidaknya mutu dan kekuatan beton yang telah diperhitungkan. Pengecoran rough foundation ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan zona yang direncanakan, dan dilakukan dengan mobil pump konkrit yang dihubungkan dengan truck mixer. Pada saat pengecoran, dibutuhkan alat untuk menyebarkan dan meratakan beton ke seluruh bagian rough foundation agar tidak bertumpuk pada tempat terjatuhnya beton dari pipa pump konkrit. Nah, alat yang digunakan untuk meratakan beton ini adalah concrete vibrator. Alat concrete vibrator ini disiapkan sebelum pengecoran dimulai. Finishing merupakan proses tahap akhir dari pengecoran rough foundation. Finishing pada rough foundation ini menggunakan metode floor hardener
dengan cara menghaluskan permukaan beton dengan menggunakan mesin trowel agar tidak terjadi retak-retakan kecil. Perawatan atau curing beton ini merupakan metode yang penting untuk memelihara kualitas beton dan memastikan beton yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Perawatan atau curing beton ini dilakukan setelah beton mencapai final setting, yang berarti beton telah mengalami pengerasan. Tujuan perawatan atau curing beton antara lain adalah: yang pertama, mencegah penguapan air yang berlebihan pada permukaan beton, karena penguapan air yang berlebihan dapat menyebabkan hambatan dalam proses hidrasi. Yang kedua, mencegah perbedaan suhu beton dengan lingkungan sekitar yang terlalu besar, karena perbedaan suhu yang sangat besar dapat menimbulkan retakan pada beton tersebut. Sekian pemaparan tahap-tahap pelaksanaan rough foundation dan metode perawatan atau curing beton pada rough foundation dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, harap dimaklumi. Terima kasih.